2 hari sudah Reksa menyekap Corin dan kabar tentang hilangnya Corin masih tak disadari oleh keluarga Maxwell karena Lily sudah membuat skenario dengan cara mengirim pesan pada suami Corin dari ponsel Corin bahwa dia sedang menginap di rumah temannya yang ada di luar kota. Pagi itu Reksa kembali mengunjungi rumah Rexy seperti biasa dan makan pagi bersama. Setelah makan pagi, perut Reksa terasa mual dan dia langsung menuju kamar mandi. "Coba lihat keadaannya, Rain." "Aku takut dia sakit," ucap Rexy pada Rainy. Rainy mengangguk dan menuju ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Tak lama kemudian, ponsel Reksa berbunyi dari dalam tasnya. Rexy pun mengangkat ponsel Reksa karena tasnya berada tepat di sebelahnya. "Lihatlah pesanku. Sejak tadi aku mengirimkan pesan dan Anda belum menjawabnya," kata seorang wanita dari seberang teleponnya dan langsung menutup teleponnya. Rexy kembali menutup ponsel itu dan tampak nama Corin disebut di pesan yang baru saja masuk di ponsel Reksa. Rexy yang awalnya akan menaruh kembali ponsel itu akhirnya membuka pesan itu dan betapa terkejutnya dia dengan apa yang telah Reksa lakukan pada Corin. 15 menit kemudian, Reksa keluar dari kamar mandi setelah mengeluarkan semua isi perutnya, dan Rainy membawakan minuman hangat untuknya. "Kau tak apa-apa, Reksa?" tanya Rainy. "Ya, semalam aku terlalu banyak makan kue dengan banyak krim dan minum es coklat juga," jawab Reksa. "Sepertinya lambungmu bermasalah. Aku akan mengambilkanmu obat," ucap Rainy. "Tidak, aku tak suka minum obat," kata Reksa. "Baiklah, minumlah ini sekarang. Perutmu akan sedikit nyaman nanti," ujar Rainy. "Terima kasih, Rain," jawab Reksa mengambil minuman itu dan menuju meja makan kembali. Reksa sudah tak melihat Rexy lagi di sana. "Apakah Rexy di kamar?" tanya Reksa sembari meminum minuman hangatnya. "Mungkin saja, aku akan melihatnya dulu," jawab Rainy. Reksa mengangguk dan menghabiskan minumannya. Rainy masuk ke dalam kamar Rexy dan pria itu duduk di tepi ranjang sembari memegang ponselnya. "Rexy, kau sedang apa?" tanya Rainy. Rexy menoleh pada Rainy dengan wajah sendunya. "Hei, ada apa?" tanya Rainy duduk di sebelah Rexy dan menangkup rahangnya. "Di mana Reksa? Apakah dia baik-baik saja?" tanya Rexy pelan. "Dia sedang di meja makan dan dia baik-baik saja. Hanya salah makan saja semalam," jawab Rainy. "Aku ingin istirahat sebentar." "Kau temani Reksa dulu," ucap Rexy dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. "Baiklah," sahut Rainy sembari menutup kaki Rexy menggunakan selimut. Lalu Rainy keluar dan menemani Reksa. 1 jam kemudian, Reksa pun pamit pulang karena dia bilang tak enak badan. "Sampaikan salamku pada Rexy. Besok aku kesini lagi," ucap Reksa tersenyum pada Rainy. "Baiklah, hati-hati di jalan," jawab Rainy dan mengantarkan Reksa sampai ke halaman depan rumah. Setelah Rainy masuk, Rexy tampak sudah ada di ruang tamu. "Oh my god, kau mengagetkanku, Rexy," ucap Reksa sembari memegang dadanya yang berdetak karena kaget. "Kita ikuti Reksa, sekarang," ucap Rexy menggandeng tangan Rainy dan sudah membawa kunci mobil di tangannya. "Apa maksudmu? Kita akan bertamu ke mansion Reksa?" tanya Rainy tak mengerti. Rexy tak menjawab dan tetap berjalan menuju halaman depan di mana mobilnya diparkir. Rexy memberikan kunci mobilnya pada Rainy. "Cepat," ucap Rexy sedikit membentak dan dia tahu pasti ada sesuatu yang tak beres. Rainy hanya mengangguk dan mengambil kunci itu. Dia naik ke dalam mobil dengan cepat, begitu juga dengan Rexy meskipun sebenarnya tubuhnya masih lemah. Rexy menyalakan ponselnya dan mengikuti arah mobil Reksa.
Rexy tadi mengaktifkan GPS di ponsel Reksa dan terhubung dengan ponselnya. Hingga akhirnya mereka tiba di depan halaman supermarket. Reksa sedang berbelanja. Rexy, apakah kita akan masuk ke dalam juga? Tanya Reini. Rexy tak menjawab dan melihat arah Reksa berjalan melalui ponselnya ke arah samping. Keluar dari parkiran ini dan melajulah ke arah samping supermarket. Dia keluar dari sana, ucap Rexy pada Reini. Cepat! Bentak Rexy karena Reini justru heran melihatnya. Oke, sahut Reini dan mengikuti perintah Rexy. Ada apa sebenarnya? Tanya Reini sembari melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Reksa menemukan Corin dan kini dia menyekapnya, jawab Rexy. Apa? Sahut Reini terkejut mendengar hal itu. Kurasa IQ Reksa sangat tinggi. Dia bisa tahu hal itu dalam tempo yang cepat, ucap Reini. Ini bukan candaan, Rein. Reksa adalah wanita dengan kekeras kepalaan yang sangat tinggi dan dia bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, bahkan itu bisa sesuatu yang mengerikan, kata Rexy. Ya Tuhan, semoga dia tak melakukan apapun pada Corin, sahut Reini. Mereka masih mengikuti Reksa dari arah yang agak jauh agar Reksa tak menyadarinya. Dia menyekap dan menyuntik Corin dengan narkoba. Aku melihat pesan anak buah Reksa di ponselnya tadi ketika dia sedang muntah di kamar mandi, ucap Rexy. Oh my. Bukankah ini akan bermasalah nantinya? Dia bisa saja dipenjara, kata Reini. Aku yang akan menggantikannya jika itu terjadi, sahut Rexy. Reini tak menanggapi apapun dan semoga apa yang ditakutkannya tak terjadi. Lalu dari kejauhan Reini menghentikan sebentar mobilnya sampai menunggu Reksa masuk ke dalam rumah di mana Corin disekap. Setelah Reksa masuk, Reini dan Rexy turun dari mobilnya dan mereka berjalan menuju rumah itu. Reksa masuk ke dalam rumah itu dan Lily sedang membersihkan pistolnya. Kau sudah menyuntikannya hari ini? Tanya Reksa. Sudah tadi pagi, dan dia sudah sangat tak berdaya kurasa, jawab Lily dengan santai. Lalu Reksa berjalan menuju kamar Corin dan masuk. Ceka. Kau sudah tahu rasanya menjadi Rexy, kan? Ucap Reksa tertawa pelan. Corin membuka matanya. Reksa lepaskan aku, perutku sakit, ucap Corin dengan suara lemahnya. Kau masih baik-baik saja, Corin. Rexy hampir terlihat seperti mayat hidup ketika kutemukan. Kau tahu bagaimana sakit hatinya diriku melihatnya seperti itu? Sahut Reksa. Ya, aku memang bersalah tapi aku mohon biarkan aku menemui Rexy untuk langsung meminta maaf padanya, jawab Corin memohon. Dan dengan mudah Rexy akan memaafkanmu karena dia terlalu baik hati padamu. Tapi tidak denganku. Aku sangat menaruh dendam padamu. Kau tahu, semua yang pernah menyakiti Rexy sudah mendapatkan balasannya. Dan hanya tinggal dirimu saja. Jika dulu kau tak menjebaknya mungkin Rexy tak akan mengalami penderitaan panjang itu, kata Reksa. Rexy adalah separuh jiwaku, kesakitannya adalah kesakitanku juga dan kau telah menyakiti belahan jiwaku, Big. Bentak Reksa. Tiba-tiba terdengar keributan di luar kamar dan Reksa segera keluar dari sana. Reksa melihat Rexy terjatuh dan Reini memapahnya. Lily tampak menodongkan senjatanya pada Rexy. Lily, hentikan! Teriak Reksa. Reksa menuju Rexy dan memegang tangannya. Lepaskan dia, Reksa, ucap Rexy dan menatap tajam pada Reksa. Tidak, jawab Reksa keras kepala. Aku sudah memaafkannya, Reksa. Bentak Rexy. Kau membentakku karena wanita itu, Rexy. Aku melakukan ini karenamu, ucap Reksa.
Aku tak suka dengan apa yang kau lakukan. Keadaannya sama dengan keadaan kita waktu dulu. Lepaskan dia sekarang, perintah Rexy. Tidak. Reksa berdiri dan meninggalkan Rexy lalu mengambil jarum suntik dari meja dan masuk kembali ke dalam kamar. Reksa. Jangan lakukan itu. Reksa. King akan kemari sebentar lagi karena aku memberitahu hal ini. Teriak Rexy. Reksa menoleh ke arah Rexy dan menatapnya marah. Mengapa kau melakukan itu padaku, Rexy? Teriak Reksa dan menutup pintu itu dengan sangat keras. Reksa. STOPPP. Please. Teriak Rexy dan beranjak berdiri dan berlari menuju ke arah pintu itu. Lily menahan Rexy dan mereka pun bergulat karena Rexy melawan Lily yang mencegahnya masuk ke dalam kamar. Dor! Bunyi letusan pistol terdengar dari depan pintu dan itu membuat Reksa kaget dan melepaskan jarum suntik yang akan disuntikkannya pada lengan Corin. Reksa berlari dan membuka pintunya. Perut Rexy bersimbah darah karena Lily tak sengaja menembak perut Rexy ketika mereka berebut senjata dan bergulat di atas lantai. Rainy berteriak histeris dan memegang kepala Rexy. Rexii. Teriak Rainy. Reksa berpegangan pada gagang pintu dan seketika tubuhnya lemas melihat kondisi Rexy. Tak lama kemudian, King pun datang dan masuk ke dalam rumah itu. King begitu kaget melihat hal itu. Reksa melihat King dan matanya menatap tajam ke arahnya. King langsung menuju ke arah Rexy dan mengangkat tubuh Rexy yang sudah tak sadarkan diri. King sama sekali tak melihat ataupun berbicara pada Reksa. Reksa terduduk lemas dan seakan tak bisa mengejar King yang membawa Rexy keluar. Kemudian beberapa anak buah King masuk ke dalam rumah dan melepaskan Corin dan membawanya keluar juga dari rumah itu. Reksa hanya melihat hiruk-pikuk itu tanpa bereaksi apapun lagi karena yang ada di otaknya kini hanyalah keadaan Rexy. Lily sudah melarikan diri dan tak ingin terlibat dalam hal ini karena King tampak sudah masuk ke dalam ranah insiden ini. Bagaimana dengan Reksa? Tanya Rainy pada King. King tak mengatakan apapun dan membawa Rexy secepatnya ke rumah sakit terdekat. Kemarahan sudah menguasai King atas tindakan Reksa yang sudah di luar batas. Apalagi ini berkaitan dengan Corin Maxwell, istri dari rekan bisnis sekaligus sahabat dekatnya. Bawa istriku ke mansion dan jaga ketat di sana. Jangan biarkan dia keluar kemanapun, ucap King pada anak buahnya melalui ponselnya. King menaruh kembali ponselnya dan fokus menyetir. Dia menyetir dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya tiba di sebuah rumah sakit. Rexy langsung mendapatkan penanganan secepatnya karena darahnya terlalu banyak keluar. King berjalan mondar-mandir karena khawatir dengan keadaan Rexy. Begitu juga dengan Rainy yang menangis sejak tadi karena darah Rexy mengalir terus ke bajunya hingga basah. Pulanglah dan ganti bajumu. Aku akan menunggunya di sini. Anak buahku akan mengantarmu, perintah King pada Rainy. Rainy hanya mengangguk dan berjalan bersama anak buah King. Tak lama kemudian, Corin pun masuk ke ruang emergensi. King memerintahkan untuk menutup semua kejadian ini dan membuat Reksa tak ada sangkut pautnya tentang hal ini. Kini King benar-benar sangat marah dan kecewa pada Reksa. Rexy yang justru menjadi korban di sini. Dan apa yang dilakukan Reksa sudah benar-benar keterlaluan. Setengah jam kemudian, dokter memutuskan untuk mengoperasi Rexy karena peluru menembus dalam hingga mengenai organ pentingnya. King duduk di kursi tunggu dan memegang kepalanya. Dia benar-benar diperdaya oleh Reksa dan sekali lagi dia kecolongan atas perbuatan yang dilakukan oleh Reksa. King mematikan ponselnya karena sejak tadi Reksa meneleponnya.
Dia belum tahu apa yang harus diperbuatnya pada Reksa. Untuk saat ini fokusnya hanya pada Reksi, karena luka yang dialami Reksi cukup parah dan bahkan mengancam nyawanya. Kemudian King menyalakan ponselnya hanya untuk menelepon Layla saja dan menyuruhnya untuk menemaninya di mansion agar Reksa tak terlalu shock dengan keadaan Reksi. Lalu King pun mematikan kembali ponselnya. Layla turun dari mobilnya tergesa-gesa menuju masuk ke dalam mansion Reksa. Di sana sudah ada 3 pengawal yang menjaga di depan pintu masuk. "Di mana Reksa?" tanya Layla. Lalu salah satu pengawal mengantar Layla menuju kamar Reksa yang terkunci dari luar. "Mengapa kalian menguncinya?" tanya Layla. "Karena Nyonya berusaha kabur dan ingin pergi ke rumah sakit," jawab pria itu. Pintu terbuka dan Reksa langsung berlari ke arah pintu. Layla menahan tubuhnya agar tak keluar. "Aku ingin menemui Reksi, Layla. Tolong keluarkan aku dari sini," ucap Reksa menangis histeris. "King yang menjaganya. Kau akan di sini bersamaku." "Tenanglah," sahut Layla memeluk tubuh Reksa. Reksa berusaha melepaskan pelukan Layla dan tetap berusaha keras untuk pergi dari sana. "Layla!" bentak Reksa ketika Layla semakin mendorongnya ke dalam kamar, lalu dengan cepat pengawal itu mengunci kembali pintunya. "Hentikan, Reksa. Kali ini menurutlah," bentak Layla akhirnya. "Aku harus bertemu dengan Reksi," sahut Reksa marah. "Kau yang menyebabkan ini semua terjadi dan sekarang introspeksi dirimu dulu sebelum menemuinya," bentak Layla yang membuat Reksa memundurkan langkahnya. "Maaf jika kata-kataku menyakiti hatimu, tapi kau sudah keterlaluan, Reksa. Bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya?" teriak Layla dengan penuh emosi. "Dan kau tak akan bisa membayangkan betapa kecewanya Reksi dan King padamu, bukan? Sekarang menurutlah karena King masih memberimu kesempatan. Bagaimana jika dia benar-benar melepaskanmu?" lanjut Layla. Reksa berbalik dan menuju kamar mandi. Reksa menutup keras-keras pintu kamar mandi itu. Wanita itu menguncinya dan duduk di atas lantai kamar mandi yang dingin. Dia memeluk tubuhnya dan menangis sekeras-kerasnya. Pikirannya kalut saat ini. Banyak yang dipikirkannya saat ini. Layla duduk di depan pintu kamar mandi dan hanya mendengarkan tangisan pilu Reksa dari sana. "Maafkan aku, Reksa. Aku tak bisa membiarkanmu lagi kali ini. Apa yang kau lakukan ini sudah keterlaluan," ucap Layla. 3 jam berlalu dan operasi Reksi berlangsung lancar. Hanya saja Reksi masih dalam keadaan tidak sadar dan kemungkinan besar mengalami koma karena pada dasarnya kondisi tubuhnya sudah sangat lemah sebelumnya. King seakan dejavu ketika menunggu Reksa yang juga pernah mengalami koma dulu akibat tembakan. Dan hal itu pun terjadi juga pada Reksi, yang nasibnya ternyata tak jauh berbeda dengan Reksa. Anak buah King tampak menghampiri King yang masih duduk di ruang tunggu rumah sakit itu. Nyonya Maxwell sudah ditangani dengan baik dan dia juga menutup rapat kejadian ini dari siapapun termasuk suaminya. Tapi ada berita tak mengenakan. Nyonya Corin mengalami keguguran akibat suntikan narkoba itu. Kandungannya masih sekitar 2 minggu dan memang masih sangat lemah, ucap pria itu melaporkan hal itu pada King. King menutup matanya dan memegang kepalanya. Dia tak menyangka tindakan Reksa akan mengakibatkan sesuatu yang sefatal ini. "Aku akan memindah Reksi ke rumah sakit lain, jadi persiapkan dirimu," perintah King. "Baik, Tuan," jawab pria itu.